Oke, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini libur ya. Kita bahas-bahas saham saja. Kemarin ISG kita sudah mulai naik lagi teman ya. Dia mantul dari area support yang kita tandai ini dan naik sekitar 1,1% ya, 1,1%. Kenaikan yang cukup bagus. Dan sepertinya BBRI ikut andil untuk menaikkan volume perdagangan kemarin ya. BBRI ini naik kemarin sekitar 3,56% ya, dia sempat naik 4% lebih ya. Tapi tertekan lagi, sepertinya ada yang trading juga pastinya di saham BRI ini. Dan minus saya yang tadinya 9% ya, sekarang tinggal sisa ya 6%an ya, 6%. Semoga saja ini awal dari bangkitnya kembali harga BRI ini, terlepas dari rumor-rumor yang beredar ya tentang kejelekan BRI semacam lah ya. Yang penting kita berharap saja Indonesia baik-baik saja ya. Bank BRI ini juga bank yang sudah teruji dari masa ke masa ya. Menurut saya ini tidak perlu kita terlalu khawatirkan. Oke, saya mau bahas Telkom namanya. Kita bahas kemarin ya, hari Minggu kemarin Telkom. Nah ini plannya, ini saya bagikan di grup juga ya. Jadi kita masuk di 3030. Kalau teman masuk mengikuti plan ini, artinya teman sudah floating profit itu sekitar 4%-an ya. Bahkan kemarin dia sempat naik ke 6% ya. Floating profit itu sampai ke lebih kurang 6% dan dia tertekan turun lagi. Nah, pertanyaannya mungkin apakah Telkom ini masih boleh masuk ya? Buat teman yang belum masuk, biasanya kan tanyanya seperti itu, masih boleh masuk nggak bang? Setelah harganya naik. Tapi kalau teman-teman yang sudah di dalam ya, saran saya kita tinggal setting trailing stop saja atau stop loss plus ya, atau stop loss BEP ya. Kemudian teman-teman yang mau masuk, tentunya kita tetap akan lihat teknikalnya ya. Teknikalnya mungkin kita kecilkan dulu time frame-nya di 4 jam. Ada candle merah ya teman ya di akhir sesi. Kalau 1 jam belakang sideways, sepertinya ada konsolidasi di 4 jam terakhir itu. Nah sekarang kita lihat dulu apakah yang masuk kemarin itu dalam jumlah besar ya, apakah dia sudah mulai jualan. Kita cek ya sama-sama. Kita tahu ZP teman ya, ini tanggal 26 bulan 4. Saya tambahkan dulu. Nah ini broker ZP 1,3 juta lot ya, 393 miliar di tanggal 26 ini sampai kemarin ya. Kita ambil dulu yang tanggal 26 juga bulan 4. Nah ini jadi broker ZP yang masuk di akhir sesi tanggal 26 itu ya. Kita lihat di sini ya, ini kan candle merah ya teman ya, tanggal 26. Jadi kalau kita lihat 4 jamnya ya, buat teman-teman yang belum nonton video kita sebelumnya, kita jelaskan sedikit kenapa kita masuk, apa alasannya. Nah ini ya, dari candle 4 jam kita bisa lihat ini ada candle yang dua ini ya, yang dua ini tanggal 26 April, ini juga tanggal 2, ini tanggal 26 April, ada satu candle hijau. Nah di sini kita melihat ada pembelian ya di akhir sesi, makanya kita cek apakah ada bandar atau broker masuk dalam jumlah yang besar. Ternyata ada ZP teman ya. Kemudian 2728 kita libur, kita lihat tanggal 29. Broker BB ya, yang masuk itu broker BB. ZP nya sudah mulai jualan 54 miliar teman ya. Dia masuk lagi 32 miliar, kemudian jualan 54 miliar. Tentu saja
dengan barang yang sebelumnya ya. Nah, broker BB masuk 137 miliar. Kemudian tanggal 30, kita lihat ya, yang di atas saja ya, yang besar-besar saja kita lihat ya. Sorry, tanggal 30. Ini broker ZP ya. Ini kemarin ya, ke ZP BB. Nah, broker ZP ini sudah mulai jualan, teman. Bisa lihat di sini ya. Kalau kita pencet net, pasti broker ZP-nya sudah hilang. Nah ini, ya, tinggal broker BB yang masih akumulasi ya 74 miliar. Artinya apa? Kita tidak perlu terlalu takut karena ZP ini sudah mulai keluar, karena BB-nya masih ada di dalam ya. BB punya barang cukup banyak, teman. Kita lihat dari tanggal 26. Nah ini broker BB sekitar 211 miliar. Kemudian RX juga ya, RX ini boleh dibilang belum jualan sama sekali ya. Jadi ada broker BB dan broker RX teman ya, 211 miliar dan 107 miliar di harga 3.100, sementara kita masuknya di 3.030. Jadi harga mereka itu masih lebih tinggi dari harga kita ya. Jadi kita tidak perlu terlalu buru-buru buat jualan ya, siapa tahu dia masih akan ditarik. Apalagi ini Telkom kan sudah turun jauh sekali teman ya, sudah turun jauh sekali ya. Jadi kita ambil pendek-pendek saja dulu ya. Kita ekspektasi dia akan menutup gap ini ya. Artinya kita bisa targetkan profit di 12% ya, 12,21%. Nanti kita lihat lagi apakah nanti masih kuat untuk naik atau dia akan koreksi dulu. Kita bisa entry lagi teman. Jadi kalau swing itu memang sebaiknya kita manfaatkan gejolak-gejolak harga atau koreksi-koreksi yang minor itu untuk keluar masuk ya, sehingga kita bisa entry berkali-kali. Beda kita dengan investor kan, investor itu masuk kemudian dia tunggu dalam waktu lama. Tapi kalau kita punya waktu untuk trading, untuk mantap market, kita bisa keluar masuk begitu dia koreksi kita keluar dulu ya. Kita tunggu dia koreksi, begitu dia sudah mulai ada akumulasi lagi, kita masuk lagi. Jadi kita bisa berkali-kali ya, kita bisa berkali-kali masuk. Jadi tahap pertama kita ambil 12% dulu ya, syukur-syukur dia sampai ke target kita. Nanti kita lihat lagi ya ke depannya bagaimana. Oke, jadi buat teman-teman yang mau masuk besok ya, saran saya, dia kan lagi sideways ya, kita lihat dari time frame 1 jam tadi ya. Saran saya plannya seperti ini teman. Jadi teman-teman ambil, mungkin ini kita kasih kotak dulu ya biar kelihatan. Nah ini harga itu bermain di area sini ya. Nah kalau teman-teman masuk, katakanlah teman-teman mau instant buy ya, atau teman-teman mau tunggu, kalau bagusnya sih kalau sideways ini teman tunggu di seperempat bawah ya, seperempat bawah kotak ini. Artinya kira-kira teman-teman masuk itu kalau dia sudah turun ke area sini ya. Nah kebetulan sekarang ini 3170 itu sudah masuk ke area seperempat bawah, boleh instant buy ya, menurut saya boleh instant buy, tapi dengan stop loss juga tentunya. Nah bagaimana plannya ya? Plan kita bisa ambil stop lossnya di bawah kotak ini ya, di bawah kotak ini, harga tertinggi dan terendahnya di area sideways ini. Artinya teman-teman bisa ambil stop loss yang pendek saja ya, 1,5 misalkan, atau 2 ya, atau 2%. Nah ini ya, 2%. Kemudian targetnya tetap sama 7,5. Nah di sini teman punya risk reward hampir sama dengan teman yang masuk di bawah sini, yaitu 1/3. Jadi seperti itu ya. Tapi jangan sekali-sekali tidak menggunakan stop loss ya, meskipun ya Telkom ini kan saham yang, kalau ada saham yang setara dengan BRI, BCA, BNI atau BMRI ya,
salah satunya itu Telkom ini, termasuk juga Astra ya, ASI. Itu saham bukan saham ecek ya. Jadi kita punya target ya yang yang cukup bagus. Walaupun bagus ya saham ini, tentu saja potensinya turun itu ya, teman-teman mungkin tidak akan menyangka ya saham ini akan terjun sedalam ini ya, dari sini 28% memang ya, 20 atau ya hampir 30% ya. Siapa yang menyangka saham ini akan terjun sampai 30% meskipun saham ini bagus. Nah, itu sebabnya kita wajib selalu menggunakan stop loss kalau memang plan kita itu adalah trading pendek ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan misalkan ya. Kecuali teman investor jangka panjang itu tidak ada masalah, tidak menggunakan stop loss pun tidak ada masalah. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman mau update informasi saham-saham analisa kita ya, teman-teman boleh bergabung di grup ya, kita bahas saham setiap hari ya. Kalau ada yang bagus kita langsung bikin plannya. Teman-teman boleh lihat itu di deskripsi video, ada cara bergabungnya ya kalau berminat ya. Kalau tidak berminat kita bisa diskusi di sini juga. Oke, demikian saja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.